Terkait dengan keterangan saudara di kantor mendengar pada saat sidang, tim juga sudah melakukan penelitian dalam berkas perkara kode etik dan memang ditemukan ada pernyataan saudara Paul Simamorang dan Olwan yang menerangkan sisa uang 166 digunakan untuk press release, membeli sepeda motor 1 unit, dan wastik. Pernyataan itu didalami oleh tim dengan melakukan pemeriksaan kepada saudara AKP Paul Simamorang yang menjelaskan bahwa yang dia terangkan itu berdasarkan penyampaian saudara Olwan Sihat, Kasat Narkoba pada saat itu, bahwa ketika dia menghadap menjelaskan adanya uang 300 juta sebagai upaya untuk membebaskan saudari Imayani, itu atas perintah Kompol Olwan Sihat, uang tersebut disimpan dan sesuai dengan mekanismenya mereka disuruh Kompol AKP Paul Simamorang diperintahkan untuk membagi kepada semua tim yang bekerja, sehingga sisa uang ada 100 juta untuk Kompol Olwan Sihat sendiri selaku Kasat Narkoba dan 66 juta sisa dari pembagian tersebut, jadi totalnya 166. Dan penjelasan dari Kompol Olwan, uang itu akan disimpan oleh Paul Simamorang di berangkasnya, karena mereka punya beberapa kegiatan, baik itu asli, kemudian press release, dan pembelian 1 unit sepeda motor untuk hadiah kepada saudara kita Babinsa yang berhasil mengungkap kasus ganja, dan itu sebagai bahan perhatian. Besarnya tidak pernah dibahas. Dan setelah mendengar itu, Paul menyampaikannya di sidang pengadilan. Tidak ada kata-kata atas perintah Kapolres Tabes. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan kepada saudara Olwan. Apakah saudara benar menyampaikan begitu? Yang diproses dan diperiksa di sidang pengadilan dengan mendengarkan keterangan terdakwa Ricardo Siahaan pada tanggal 11 Januari 2022, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh pengacara terkait dengan penerimaan 300 juta untuk melepas saudari Imayani, sehingga pertanyaan itu sebenarnya tidak masuk ke dalam substansi pokok perkara, karena yang disidangkan adalah perkara tindak pidana narkotika dikumulatifkan dengan tindak pidana pencurian 600 juta. Nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman kenapa begitu. Berkaitan dengan keterangan saudara Ricardo Siahaan tersebut dan telah viral, serta sebagai wujud komitmen pimpinan Polri yang presisi harus tetap tegakkan, maka kita langsung membentuk tim untuk mendalami keterangan yang disampaikan tersebut. Terdiri dari Ditpropam Polda Sumut, Ditwasda Polda Sumut, dan teman-teman Reskrim serta didukung oleh Ditpropam Mabes Polri. Setelah pelaksanaan kegiatannya selama 1 minggu ini, teman-teman sekalian, tim yang dibentuk sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang, baik saudara Ricardo Siahaan sendiri maupun pengacara, yaitu saudara Manula yang merupakan teman dari pengacara saudara Rusdi,
Saya ulangi, Roni Perdana Manula sudah diminta keterangannya. Termasuk juga melakukan pemeriksaan, tim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, baik itu kepada para terdakwa yang 5 orang saat ini disidangkan, kepada AKP Paul Simamora dan Kompol Oluansyah, termasuk juga tempat membeli sepeda motor. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kita untuk melakukan pemeriksaan sehingga harus dibuktikan dan dipaksakan kebenarannya, teman-teman sekalian. Pemeriksaan 12 orang tersebut, teman-teman, kita menyimpulkan, tim menyimpulkan yang pertama, bahwa benar saudara Ricardo Siahaan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tanggal 11 Januari 2022 menerangkan sebagaimana tadi saya sampaikan. Ya, itu penjelasannya. Yang kedua, bahwa dia tahu bahwa sebagaimana yang ditanyakan oleh pengacara saudara Rusdi, itu berdasarkan keterangan AKP Paul Simamora di sidang kode etik profesi Polri yang sudah berlangsung tanggal 15 Oktober 2021. Kemudian terhadap saudara Roni Perdana Manula, tim juga sudah minta keterangan bahwa tahu itu pertanyaan itu bukan menyangkut pokok perkara, tetapi maksud dan tujuan. Menurut penjelasannya, maksud dan tujuan pengacara HM Rusdi MH menanyakan pertanyaan itu tentang uang pelepasan 300 juta yang sisanya diperuntukkan kepada 3 item sebagaimana tadi yang ditanyakan, adalah merupakan teknik dan taktik tim kuasa hukum agar dapat membuktikan bahwa benar saudari Himayanti adalah istri bandar narkoba. Uang 1,5 M merupakan hasil keuntungan jual beli narkotika. Dan untuk mengungkap fakta adanya keterlibatan Kompol Oloan dan AKP Paul Simamora dalam perkara tindak pidana yang sedang diperiksa tersebut. Tadi sampaikan teknik dan taktik. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan kepada saudara Oloan. Apakah saudara benar menyampaikan begitu? Perkataan seperti tadi yang saya sampaikan benar pada saat AKP Paul Simamora menghadap dan menyerahkan simpan saja uangnya 166 juta karena kita ada beberapa kegiatan, yaitu press release, wasrik, dan pembelian 1 unit sepeda motor. Selanjutnya dari keterangan Oloan Siahaan, tim melakukan pendalaman sejauh mana perintah tersebut. Keterangan tersebut diketahui oleh Kapolres Tabes Medan. Berdasarkan keterangan saudara Oloan bahwa memang sebelumnya dia menghadap kepada Kapolres Tabes Medan, dan dalam pertemuan tersebut tanggal itu pelaksanaan terjadi tanggal 13 ya 13 Juni dalam pertemuan di ruangan Kapolres Tabes Medan. Kapolres Tabes menanyakan kesiapan rilis dan pemberian penghargaan kepada anggota Koramil Tembung yang sudah berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis ganja. Dari pembicaraan di antara keduanya disepakati memberikan hadiah berupa 1 unit sepeda motor. Dari penjelasan saudara Oloan dan keterangan saudara Riko Sunan yang teman-teman kemarin sudah lihat pemeriksaannya, itu dijelaskan bahwa kesepakatan tersebut Pak Riko Sunarko selaku Kapolres Tabes sudah membayar 7 juta dari harga 13 juta
harga 1 unit sepeda motor tersebut. Dan sisanya itu berdasarkan permintaan saudara Oluan, itu biar Oluan yang membayarnya, teman-teman sekalian. Dan pembelian itu benar, kita sudah cross check kepada dealer sepeda motornya, dibayar oleh saudara Oluan, dipesan oleh saudara Oluan selaku kasat narkoba, dan selanjutnya barang itu diantar ke Polrestabes tanggal 14 pagi dan selanjutnya diserahkan pada tanggal 14 Juni pada saat rilis, teman-teman sekalian. Teman-teman pasti sudah melihat tetap off the road, tapi dalam proses pembuatan bukunya. Jadi belum ada bukunya, teman-teman sekalian, baru kendaraannya. Ya, apakah ada perintah dari hasil pendalaman? Penyidik tim bekerja menanyakan, apakah Kapolres Tabes tahu tentang 1. Penggelapan uang 600 juta, 2. terkait dengan penerimaan 300 juta berdasarkan penjelasan Kompol Oluan dan Kapolres Tabes Medan tidak diketahui. Ini saya sampaikan faktanya, teman-teman sekalian. Nah, berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman sekalian, kasus ini sudah berproses terkait dengan 1. perkara kode etik profesi Polri yang memutuskan PTBH pemberhentian tidak dengan hormat kepada 5 pelaku utama yang menggelapkan 600 juta dan terbukti menyimpan dan menggunakan narkotika yang saat ini perkara sedang sidang di pengadilan. Selain kode etik profesi Polri, juga terhadap kelima juga telah dilakukan sidang kode etik profesi Polri terhadap AKP Paul plus Oluan selaku kasat narkoba. Ya, dengan putusan bahwa Oluan selaku kasat narkoba pada waktu itu tahu adanya kegiatan pemberian uang 300 juta, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kode etik terbukti dia mengetahui dan diproses melalui sidang kode etik profesi Polri dengan hukuman mutasi demosi bagi seorang wamen dan permintaan maaf kepada organisasi secara tertulis serta pengawasan selama 6 bulan, dan selama pengawasan tidak diperkenankan untuk melakukan atau mengikuti pendidikan. Pak Kapolda, pertanyaannya tentang hal tersebut, sehingga teman-teman sekalian saya harus sampaikan, guna terwujudnya proses pemeriksaan lanjutan yang lebih objektif, maka terhitung hari ini teman-teman sekalian, saya menarik Kapolres Tabes Medan untuk melanjutkan proses pemeriksaan di Polda Sumatera Utara, dan penarikan ini agar proses pemeriksaan berjalan objektif dan transparan serta independen terkait pengawasan dan perannya selaku pimpinan Polrestabes Medan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Teman-teman sekalian, pimpinan sudah memberikan arahan agar ditunjuk pelaksana tugas harian, dan terhitung hari ini saya menunjuk Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Armia Fahmi selaku pelaksana harian tugas Kapolres Tabes Medan. Teman-teman semuanya, saya harus sampaikan pemahamannya dalam perkara ini adalah ada 3 perkara tadi. 1, penggelapan 600 juta, kedua narkotika, dan ketiga adalah 300 juta. Semua ketiga perkara ini berdasarkan kode etik profesi Polri sudah disidangkan. Jadi tidak ada lagi setelah sekarang baru menyampaikan, mengulangi, karena proses sidang itu disampaikan. Saya juga hari ini mendengar dari berita, teman-teman sekalian, saudara Ricardo Sehat meminta maaf
telah membawa dan menyeret nama Kapolres Tabes. Bagi saya, Saudara Ricardo Sihan harus menjelaskan dan membantahkan, karena apa yang disampaikan di sidang pengadilan berdasarkan hukum acara pidana adalah merupakan keterangan yang harus dipertanggungjawabkan. Saya harus tegas kepada teman-teman semuanya menyampaikan, dan proses ini masih terus berjalan. Propam akan mendalami didukung oleh Propam Polri untuk terkait dengan pengawasan dan peran Saudara Kapolres Tabes Medan selaku pemimpin yang harusnya menjadi pemimpin yang solutif. Itu penjelasan saya, teman-teman sekalian, sebagai gambaran progres dari apa penanganan yang kami lakukan terkait dengan berita. Mudah-mudahan kita tidak menimbulkan persepsi, dan percayakan kepada kami